Selamat siang pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Velia Ananda Putri. Ironis sekali, kekerasan seksual pada anak kembali terjadi. 7 orang tega memperkosa 2 bocah perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat. Ironisnya, ke-7 orang pelaku tersebut tak lain adalah keluarga kandung korban itu sendiri dan tetangganya. Yang lebih menyedihkan, sang ibu justru tak ingin memperjuangkan 2 buah hatinya yang jadi korban karena tak ingin keluarganya terseret pidana. Kepada polisi, para pelaku mengaku aksi pencabulan sudah lama berlangsung dan dilakukan berulang kali. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pasca pencabulan terhadap 2 bocah terbongkar, warga menggeruduk rumah pelaku pada Rabu malam tanggal 17 November 2021. Warga menyegel rumah pelaku dan berharap semua keluarga pelaku tidak lagi tinggal di daerah mereka. Petugas kepolisian segera datang ke lokasi dan membubarkan massa untuk mencegah emosi berujung pada perusakan. Dua kakak beradik yang masih berumur 7 dan 5 tahun di Padang menjadi korban nafsu bejat keluarganya sendiri. Kakek, paman, kakak sepupu, 2 kakak kandung, dan tetangga korban menjadi pelaku pemerkosaan 2 anak yang masih di bawah umur itu. Belakangan diketahui, teman-teman korban rupanya juga ikut-ikutan merenggut masa depan 2 bocah polos itu. Mirisnya, pemerkosaan dilakukan di rumahnya sendiri. Karena selalu dihantui rasa ketakutan tinggal serumah dengan pelaku, korban pun memberanikan diri untuk mengadu ke tetangga lain dan ketua RT setempat. Barulah warga melaporkan ke polisi. Kalau masyarakat otomatis itu marah. Karena masyarakat di lingkungan kita ini, itulah kita usir dan rumah sementara kita segel. Nggak boleh mereka tinggal sementara ini di sini. Pertama, yang kedua, kita kasih kesempatan untuk mencari tempat tinggal yang lain. Yang tak kalah ironi, bukannya memperjuangkan nasib 2 buah hatinya yang menjadi korban pemerkosaan, sang ibu justru enggan bersaksi dan kooperatif dengan polisi. Dalih sang ibu bungkam tak lain lantaran malu dengan aib akibat perbuatan keluarganya. Untuk ibu korban sampai saat sekarang belum mau atau belum bersedia memberikan keterangan karena ibu korban beranggapan bahwa dia tidak ingin melaporkan karena yang akan dilaporkan tersebut juga orang tuanya, kemudian anaknya dan serta saudaranya, sehingga dia merasa tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi. Lantas pihak keluarga sendiri yang seyogianya menjadi pelindung anak-anak di bawah umur ini bisa berlaku keji, tega melakukan pemerkosaan dengan sanak saudaranya sendiri. Kemana bocah-bocah tak berdosa ini harus mengadu? Korban tentu harus ada rehabilitasi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kenapa? Karena itu kan sangat tidak mudah. Pertama mungkin saat ini dia hanya mengerti sakit, tapi belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi akibat kejadian itu. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang sebenarnya terlarang, dia ini korban gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya juga bagaimana kemudian orang tua yang sesungguhnya ini bertanggung jawab. Kalaupun orang tua itu ada konflik kemudian menikah lagi, tetapi pengalihan pengasuhannya itu kan harus jelas gitu. Ibu tetap harus bertanggung jawab. Menjadi korban pemerkosaan tentu tak pernah terbesit dalam benak 2 kakak beradik di Padang, Sumatera Barat ini.
Penyembuhan luka fisik maupun psikis menjadi dua prioritas penting bagi keduanya. Jadi yang harus diperhatikan lebih kepada kesehatan jiwa anak-anak ini, gitu. Trauma yang sudah dihadapi itu seperti apa gitu. Setelah mereka misalnya mengalami masalah ini, sebaiknya dapat penanganan dari pakar yang untuk bisa trauma healing ya, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan pada diri dia. Gitu. Tak sekali dua kali kasus pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat dari korban sendiri. Mengapa? Ini saya kira merupakan bagian dari fenomena disfungsi sosial yang terjadi pada agen keluarga dan tetangga. Nah, para pelaku yang melakukan tindakan perilaku menyimpang tersebut ini mengalami kondisi di mana dia kehilangan nilai dan norma sebagai pegangan hidupnya. Nah, kondisi yang terjadi pada si pelaku ini yang disebut dengan namanya anomi. Nah, anomi yang terjadi pada si pelaku ini disebabkan karena dua faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berkaitan dengan kondisi psikologis dari si pelaku tersebut, dan di satu sisi juga terjadi satu kondisi frustasi sosial di dalam menjalani kehidupannya, sehingga keyakinan terhadap nilai dan norma yang dipegang oleh si pelaku itu menjadi melemah. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini, saya Felianda Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.